Nabi Isa itu hadir dengan membawa aturan baru untuk menghapuskan hukum yang ada di Taurat. Jadi Nabi Isa, Yesus itu hadir untuk menghapuskan hukum yang ada di Taurat. Ternyata di dalam kitab mereka sendiri sampai sekarang ada, Yesus berkata, aku hadir ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang menghapus satu titik atau satu iota dari hukum Taurat, maka dia tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada malam hari ini kita melanjutkan kajian di surat Al-Baqarah ayat yang ke-86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan atas mereka siksaan. Wala hum yunsarun, dan tidaklah bagi mereka penolong, dan tidaklah ada penolong bagi mereka. Kita langsung lanjutkan kepada kajian tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maksudnya mereka lebih senang memilih kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi yang namanya ishtarau itu artinya jual beli. Nah, biasanya seseorang membeli itu kan melakukan pembayaran. Nah, tujuan dari pembayaran ini adalah menukar apa yang dia punya dengan apa yang dia inginkan. Betul ya? Kan namanya jual beli itu kan terjadi pertukaran. Faris, kenapa sakit? Iya. Kenapa kamu? Demam. Mulai kapan? Tadi pagi. Oh, udah bilang. Banyak yang demam. Iya Pak, banyak yang demam. Siap. Itu ada Pak. Iya. Siapa saja yang bilang? Tiga orang. Mas Faris. Oh ya, habis ini kita bicarakan obatnya ya. Kita lanjut tafsirnya dulu ya. Jadi terjadi yang namanya jual beli itu terjadi tukar menukar. Nah, umumnya seseorang itu mengeluarkan apa yang dia punya. Kalau dulu jual beli itu kan barter, ya kan? Misalnya kamu kepingin beli makanan, misalkan kamu kepingin beli nasi, kamu punya garam, maka ada barter di situ. Nah, begitu zaman berkembang, maka muncullah satu benda yang namanya uang, yang mana uang ini digunakan sebagai alat tukar menukar untuk barang yang diinginkan. Dan uang itu ada nilainya, ada nominalnya, ada nilainya. Nah, semakin besar nilai uang yang dimiliki, maka semakin besar manfaat dari barang yang ingin kita dapatkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Karena kan mahal itu bisa karena kuantitas, bisa karena kualitas. Nah, umumnya orang kalau membeli itu biasanya dia akan mengeluarkan uang, memberikan barang, dia akan mengeluarkan uang dengan barang yang diterima. Umumnya biasanya barang yang diterima lebih menguntungkan daripada uang yang dia keluarkan. Setuju nggak? Setuju ya. Misalkan kamu lapar, pagi-pagi beli nasi pecel. Di sini nasi pecel satu porsi Rp5.000. Nah, kamu mengeluarkan Rp5.000 dengan harapan ditukar nasi pecel supaya kamu kenyang. Nah, maka nasi pecel itu nilainya lebih tinggi daripada uangnya itu tadi, daripada Rp5.000-nya tadi. Kan normalnya kan begitu.
Kira-kira mau nggak kamu nasi pecel yang harga 5.000 itu dijual, kamu beli dengan harga 50.000? Orang normal pasti nggak mau, ya kan, membayar sesuatu yang lebih mahal daripada barang yang didapatkan. Nah, ketika dikatakan ulaikal ladzina starawul hayatad dunya bil akhirah, Allah menggambarkan orang-orang Yahudi yang mengingkari sebagian dari isi Alkitab, kemudian melakukan pembangkangan di dalam isi Alkitab. Itu seperti orang yang melakukan transaksi jual beli di mana akhirat itu sudah ada di tangannya, karena dia punya Alkitab, dia punya wahyu, dia punya ajaran tentang agama Allah, dia tahu tentang syariat-syariat Allah. Ini kan urusan akhirat. Nah, urusan akhirat yang lebih mahal ini sama dia digunakan sebagai alat tukar untuk membeli kepentingan dunia. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Jadi dia menukar kepentingan akhirat, urusan akhirat dengan kepentingan dunia. Itu sama, kemarin ada anak waktunya terawih alasan tukur rame. Nah itu persis dah kayak gitu. Menukar kepentingan dunia dengan kebalik, kepentingan akhirat dengan dunia. Kenapa kok tidak terawih? Rame pak. Alasannya rame ini persis kayak gini, cuma levelnya masih kecil, belum sampai ke arah ingkar karena itu masih perkara yang sunnah. Tapi kalau Yahudi ini dia sudah sampai di tahapan ingkar. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Maksudnya tidak akan diringankan siksa mereka ketika mereka sudah masuk ke dalam neraka. Tidak pernah terhenti siksaan atas diri mereka walau hanya sesaat. Jadi ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, beliau itu juga berkunjung ke neraka, di mana di neraka itu beliau ditunjukkan berbagai macam siksaan sesuai dengan dosanya masing-masing. Dan itu siksaan itu tidak akan diringankan. Fala yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan diringankan kecuali karena kebijaksanaan Allah, keputusan Allah. Jadi artinya secara terus-menerus dia akan disiksa. Misalkan ada orang yang disiksa dengan cara lidahnya ditarik, kemudian diambilkan gunting dari api, lidahnya ini digunting, putus lidahnya. Begitu lidahnya sudah putus, tumbuh lidah yang baru dari lidahnya, ambil lagi, gunting lagi. Artinya apa? Sakitnya terus-menerus tidak berhenti, dan itu khalidina fiha abada, selama-lamanya akan mengalami siksaan seperti itu. Nah, yang potong lidah itu salah satunya orang-orang yang suka ngomong tapi tidak suka menepati. Itu orang yang akan lidahnya dipotong oleh malaikat di akhirat nanti. Makanya hati-hati para pria dan wanita yang suka ngasih PHP. Itu lidahnya nanti akan dipotong. Tapi ada, ini kita lanjutin ya. Tapi ada sebagian orang yang oleh Allah ditakdirkan untuk diringankan siksanya karena berbagai macam alasan. Salah satunya orang tua yang diringankan siksanya oleh Allah karena barokah punya anak yang soleh. Atau mungkin orang yang sudah disiksa di neraka, tapi karena dia pernah melakukan satu perbuatan baik, contohnya sedekah jariyah, mungkin dia pernah nyumbang masjid, pernah nyumbang pesantren, atau pernah nyumbang pembangunan jalan, sehingga ketika dia mati dia mengalami siksaan. Tapi apa yang dia sedekahkan semasa hidup itu ada manfaat buat orang yang masih hidup, maka kemanfaatan itu akan sampai kepada dirinya sehingga siksaan itu akan diringankan. Ada juga diringankan siksa karena barokah cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti satu contoh seseorang yang bernama Abdul Uzza. Ada yang tahu siapa Abdul Uzza itu? Abdul Uzza itu punya nama beken. Nama bekennya Abu Lahab. Abu Lahab. Iya, Abu Lahab itu kan diabadikan di dalam Al-Quran.
Tabat syada. Abi lahabin wa tab. Itu ayat itu turun ketika Abu Lahab masih hidup. Nah, artinya apa? Abu Lahab ini dengan turunnya ayat itu, Allah sudah menjamin Abu Lahab pasti masuk neraka. Jadi orang yang masih hidup sudah dijamin pasti masuk neraka. Bahkan tidak hanya Abu Lahab, istrinya pun juga ikut dijamin masuk neraka. Wamro'atuhu ammalatal hatab. Jadi istrinya ini yang namanya Ummu Jamil itu digambarkan sebagai seseorang yang membawa kayu bakar. Maksudnya apa? Suka menebarkan provokasi, suka menebarkan isu-isu yang tidak benar. Jadi orang yang suka nyebar gosip yang nggak benar itu pembawa kayu bakar. Satu aliran dengan istrinya Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini sudah dijamin kan pasti masuk neraka. Maka ketika masuk di dalam kuburan, pasti dia akan mengalami siksa kubur. Benar ya? Iya. Ketika masuk neraka, dia pasti akan disiksa di neraka. Nah, ketika perang Badar, Abu Lahab ini mati. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal ini mati di dalam pertempuran perang Badar. Nah, paman Nabi yang iman kepada Nabi, Sayyidina Hamzah, Abu Lahab ini juga paman Nabi sama. Abu Lahab paman Nabi yang ingkar, Hamzah ini salah satu paman Nabi yang beriman. Hamzah setelah perang Badar, beliau masih hidup. Beliau itu wafatnya di perang Uhud. Nah, ketika setelah perang Badar, suatu saat sebelum beliau wafat, Hamzah ini bermimpi. Ada yang mengatakan Hamzah, ada yang mengatakan Abbas, karena kedua-duanya sama-sama paman Nabi. Hamzah bin Abdul Muthalib, Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, putranya Abbas bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas, adalah ulama ahli tafsir, sahabat Nabi yang paling menguasai ilmu tafsir Al-Quran. Nah, berarti kalau sahabat sekaligus sepupu, ya kan? Kan sepupu, karena kenapa? Abbas pamannya Nabi. Nah, ada yang mengatakan riwayatnya Hamzah, ada yang mengatakan riwayatnya Abbas. Bermimpi. Di dalam mimpinya ketemu sama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab kan statusnya sudah mati kan? Nah, di dalam mimpinya ini Hamzah atau Abbas melihat bahwa Abu Lahab ini setiap hari mengalami siksaan yang sangat berat. Jadi siksanya itu sangat keras sekali. Tidak ada toleransi. Umpama kalau bahasanya kalian itu ebuk-debuk melolong. Setiap hari disiksa. Nah, ajaibnya ketika hari Senin, siksaannya Abu Lahab ini diringankan sama Allah. Ada yang mengatakan diringankan, ada yang mengatakan diliburkan, tapi yang paling masyhur diringankan. Akhirnya Sayyid Hamzah atau Sayyid Abbas ini penasaran, nanya ke Abu Lahab, "Hei Abu Lahab, kamu ini kok bisa tiap Senin diringankan siksanya sama Allah? Memang kamu itu punya amal kebaikan apa di dunia? Karena setahu saya semenjak Rasulullah ada, kamu itu tidak ada baik-baiknya. Selama Rasulullah diutus menjadi Nabi, kamu tidak ada satu kebaikan pun, karena terlalu memusuhi Nabi. Bahkan dalam riwayat saking kurang ajarnya Abu Lahab, sampai pernah bawa kotoran manusia dilemparkan ke pintu rumahnya Nabi. Itu kan sudah keterlaluan ya, kotor. Kamu bayangin kotoran manusia dilemparkan ke rumahnya kiai, itu kan sudah kelewatan. Ini dilemparkan ke rumahnya Nabi. Jadi sudah keterlaluan. Jadi pantas orang ini masuk neraka. Tapi tiap Senin diringankan sisanya. Apa jawaban Abu Lahab? Dulu waktu saya masih hidup, Siti Aminah itu kan mau melahirkan Rasulullah. Kan bapaknya Rasulullah, Sayyid Abdullah, kan saudara dengan Abu Lahab. Kan? Nah, ketika Rasulullah mau lahir kan Sayyid Abdullah sudah wafat. Yang ada itu hanya Siti Aminah. Nah, ketika tahu Siti Aminah akan melahirkan, Abu Lahab ini punya budak namanya Suwaibah. Dipanggil Suwaibah ini. "Hei Suwaibah, kamu temani istri saudara laki-laki saya. Bantu proses persalinannya. Nanti kalau bayinya sudah lahir, kamu kasih tahu saya, laki atau perempuan." Kenapa kok disuruh kasih tahu laki atau perempuan? Karena budaya Quraisy yang kita kaji beberapa waktu yang lalu, budaya jahiliyah zaman dulu, orang Arab itu kalau punya bayi perempuan merasa aib, merasa memalukan. Sehingga kalau punya bayi perempuan akan dikubur hidup-hidup. Itu budaya Arab jahiliyah. Tapi kalau punya anak laki itu menggembirakan, karena dianggap sebuah kebanggaan bagi keluarga.
Nah, setelah Siti Aminah melahirkan bayi yang paling mulia, yaitu bayi dari Nabi Muhammad SAW, Suwaibah ini gembira. Saking gembiranya dia lari menghadap kepada Abu Lahab. Wahai tuanku, istri dari saudara laki-lakimu telah melahirkan bayi laki-laki. Begitu dengar kalau Sayyid Abdullah itu punya anak laki-laki, saudara laki-lakinya punya anak laki-laki, Abu Lahab ini senang, gembira. Jadi gembiranya karena yang lahir bayinya laki. Nah, saking gembiranya Abu Lahab yang tidak tahu sodakoh, sekali itu dia sodakoh. Dia bilang begini, hai Suwaibah, saya tidak pernah punya kegembiraan yang paling besar kecuali hari ini, ketika saya tahu saudara laki-laki saya yang paling saya cintai memiliki penerus laki-laki. Jadi atas dasar kegembiraan saya, mulai hari ini kamu saya merdekakan sebagai budak. Itu kalau dihitung-hitung zaman sekarang kan budak sudah tidak ada ya. Satu ekor unta zaman sekarang itu yang paling murah harganya sekitar 40 sampai 50 juta. Nah, Abu Lahab itu saking gembiranya menyambut kelahiran Nabi, bukan gembira karena nanti si bayi ini akan jadi Nabi, bukan gembira karena nanti si bayi ini akan menjadi Rasul, gembira karena bayinya laki-laki. Tapi secara kebetulan laki-lakinya ini, bayi laki-lakinya ini bayi yang sangat istimewa. Dia sampai sodakoh bermaulid. Kan bermaulid itu, amolot bermaulid senilai 40 juta rupiah. Kira-kira di sini ada nggak yang pernah maulid ngeluarin 40 juta? Berarti makomnya kita masih di bawahnya Abu Lahab. Karena Abu Lahab keluar 40 juta. Nah, barokahnya Abu Lahab seneng menyambut bayinya Rasulullah bukan karena bayi ini besok jadi Rasul, tapi dia hanya senang karena bayinya laki-laki diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Nah, maka sangat bodoh sekali kalau ada umat Islam yang membid'ah-bid'ahkan perayaan Maulid, membid'ah-bid'ahkan kegiatan sholawatan secara massal, menyalahkan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Hanya modal seneng karena bayinya laki diringankan siksanya oleh Allah. Apalagi kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasulullah, kemudian kita gembira menyambut kelahiran Rasulullah, kita senang sholawat kepada Rasulullah, maka tidak hanya kehidupan di akhirat saja yang diringankan oleh Allah, kehidupan di dunia pasti akan diringankan oleh Allah. Makanya banyak-banyaklah membaca sholawat. Jadi kata fala yukhaffafu anhumul adzab ini bukan kata yang paten, bukan kata yang pasti tidak akan diringankan. Dhamirnya jelas, fala yukhaffafu anhumul adzab, humnya itu adalah orang-orang yang mengingkari Alkitab secara terang-terangan dan sengaja. Ketika dia tahu ini firman Allah, tapi dia dengan terang-terangan mengingkari isi dari firman Allah, maka fala yukhaffafu anhumul adzab, tidak akan ada liburnya siksanya. Jadi siksanya itu akan berjalan secara terus-menerus. Wala hum yunsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya tiada seorang penolong pun yang dapat menyelamatkan mereka dari azab yang kekal yang menimpa diri mereka, dan tiada seorang pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka dari siksa tersebut. Kamu kalau saat ini melakukan kesalahan, kamu masih bisa dilindungi oleh orang lain, bisa dilindungi oleh kedua orang tuamu, bisa dilindungi oleh kakakmu, bisa dilindungi oleh saudaramu, walaupun kamu salah. Tapi nanti kalau sudah masuk neraka, wala hum yunsorun, tidak akan ada satupun yang bisa menolong diri kamu. Bahkan dirimu sendiri gak akan bisa nolong kamu. Kalau di dunia masih bisa, diri sendiri ini masih bisa nolong. Lidah bisa bohong, badan bisa berkelit, bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menghindarkan diri dari hukuman. Tapi ketika sudah masuk di neraka, tidak akan pernah bisa menghindarkan diri dari hukuman. Makanya hati-hati, jangan sampai kamu menjadi penghuni neraka. Mumpung masih hidup, hidupnya cuma satu kali, umur tidak ada yang tahu, maka selagi masih hidup, isilah kehidupanmu ini dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan dirimu ke dalam surga. Kita lanjutkan ke tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-87. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa ataina Isa bin Maryamal bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Walaqad ataina Musal kitab, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa qaffayna, dan kami susul setelah Nabi Musa wafat. Wa qaffayna, dan kami susul min ba'dihi, setelah Nabi Musa wafat, birrusul, dengan rasul-rasul selanjutnya. Jadi maksudnya setelah Nabi Musa wafat, Bani Israil ini tidak pernah terputus kedatangan Nabi dan Rasul sampai pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi sambung menyambung terus. Satu Rasul wafat, Allah ganti dengan Rasul yang lain. Wafat, ganti dengan Rasul yang lain sampai pada zaman Nabi Isa. Wa ataina Isa bin Maryam, dan kami datangkan kepada kalian Isa ibnu Maryam al-bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, maksudnya dengan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa. Wa ayyadnahu biruhil qudus, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apa itu Ruhul Qudus? Nanti kita kaji tafsirnya. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran, la tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsumu. La tahwa itu kan asal katanya hawa, yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu. Anfusukum yaitu dari dirimu. Istakbartum, lalu kamu istakbartum, asal katanya takabur, lalu kamu sombong. Fafariqan kadzabtum, sebagian dari mereka kamu dustakan, maksudnya sebagian dari nabi-nabi itu kamu dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan sebagian dari nabi-nabi itu kamu bunuh. Kita langsung melanjutkan tafsirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengecap kaum Bani Israil sebagai orang-orang yang takabur, pengingkar, penentang, dan sombong terhadap para nabi. Jadi itu sudah lengkap itu, penentang, pengingkar, sombong, takabur terhadap para nabi. Jadi ini sudah dicap dengan Allah. Dan bahwa mereka hanyalah memperturutkan hawa nafsu mereka sendiri. Masih ingat ayat yang sebelumnya, ayat ke-79, wailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri, kemudian mengatakan ini dari Allah untuk dijual dengan harga yang murah atau harga yang sedikit. Jadi mereka merubah-rubah isi Alkitab, yang mana mereka mendapatkan keuntungan yang kecil dari perubahan isi Alkitab tersebut. Nah, kenapa kok dirubah-rubah isi Alkitab? Karena disesuaikan dengan hawa nafsunya sendiri. Maka sesuatu yang diharamkan tapi mereka menyenangi akan dihapus di dalam Alkitab. Sesuatu yang diperintahkan tapi mereka nggak suka, maka akan dihapus di dalam Alkitab. Kemudian mereka ganti syariat itu sesuai dengan senang-senangnya mereka sendiri. Bahkan ketika mereka meyakini akan kedatangan Nabi akhir zaman, mereka sudah percaya dan dikabarkan kemana-mana, diomongkan kemana-mana. Begitu Nabi SAW benar-benar datang, sama mereka dipelesetkan. Iya benar, Muhammad itu memang Nabi. Kitab kita mengatakan memang dia Nabi, tapi itu Nabi untuk orang Arab, bukan Nabi untuk Bani Israil. Ya untuk kita, betul. Jadi mereka merubah-rubah sesuai senang-senang mereka. Kayak contoh lagi, bab, masih ingat gak apa yang dirubah? Babi. Apa yang dirubah dari babi?
Babi hutan. Sakit-sakit masih ingat sama babi hutan. Itu dibuatkan teh sama Yuni sembuh sudah. Mantap. Jadi babi yang awalnya diharamkan kemudian menjadi boleh karena ditambahi kata hutan. Yang haram babi hutan. Kalau babinya beli di pasar tidak haram. Itu di Imamat pasal 11 ayat 7. Kamu boleh cek. Kitab cetakan sekarang pasti tulisannya babi hutan. Tapi kalau cetakan yang dulu, yang tahun-tahun 30 40-an, bahkan kalau tidak keliru sampai tahun 60-an, itu masih babi, belum ada hutannya. Itu ditambahin kata hutan. Jadi mereka ubah-ubah isi Alkitab sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Kan tidak bisa. Aturan itu kan tidak bisa diubah sesuai dengan keinginannya sendiri. Jangankan Al-Quran, jangankan Alkitab, kamu masuk ke dalam sebuah pekerjaan, tempat kerja kamu punya aturan, kamu tidak boleh ngubah sendiri. Bulan puasa masuk jam 6 pagi, toko yang lain nggak ada masuk jam 6 pagi. Ini mestinya yang benar masuk jam 7, buat aturan sendiri. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Masuk jam 6 pagi, toko aturannya bersih. Terus ada yang tidur. Terus ketika tidur ditegur marah, itu namanya bikin aturan sendiri. Suka-suka sendiri. Mengikuti hawa nafsunya sendiri. Itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa tidak bisa dibenarkan. Jadi harus mengikuti itu baru masalah toko, baru masalah tempat kerja. Apalagi sampai kitabnya Allah diubah-ubah sesuai hawa nafsu mereka. Loh, perintah puasa itu sejak zaman Nabi Adam ada. Tapi faktanya sekarang yang benar-benar berpuasa hanya Islam. Ada agama-agama yang lain juga puasa, tapi syariat puasanya sudah tidak sesuai dengan ajaran yang murni. Ada yang puasa sampai 40 hari. Tapi ternyata sekarang jarang sekali umat di luar Islam berpuasa sampai 40 hari. Kayaknya tidak pernah ketemu ya. Di Indonesia ini ada orang di luar Islam yang berpuasa sampai sebulan aja karena menjalankan perintah agamanya. Padahal Nasrani ada syariat puasa, Yahudi ada syariat puasa, tapi mereka tidak mengerjakan sesuai dengan versinya sendiri-sendiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Dia telah memberikan kepada Musa sebuah kitab, yakni kitab Taurat. Tetapi mereka mengubah dan menggantinya serta menentang perintah-perintah yang terkandung di dalamnya serta menakwilkan dengan takwil yang lain. Satu yang mereka kerjakan ya, mengubah dan menggantinya. Satu. Dua, menentang perintah-perintah Allah. Ketiga, menakwilkan dengan takwil yang bukan yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yaitu bab babi lagi yang saya contohkan. Mereka menentang babi itu dengan alasan kan Nabi Isa itu hadir dengan membawa aturan baru untuk menghapuskan hukum yang ada di Taurat. Jadi Nabi Isa, Yesus itu hadir untuk menghapuskan hukum yang ada di Taurat. Ternyata di dalam kitab mereka sendiri sampai sekarang ada, Yesus berkata, aku hadir ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang menghapus satu titik atau satu iota dari hukum Taurat, maka dia tidak akan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Menghapus satu titik saja, kata Yesus, kata Nabi Isa, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini bukan dihapus satu titik, banyak sekali yang diganti. Nah, habis itu diselewengkan lagi masalah babi. Begitu ngomong, kalau begitu keluar dalil, karena saya pernah diskusi nih. Saya diskusi dengan orang non-muslim yang menghalalkan babi. Ketika saya buka Imamat pasal 11 ayat 7, itu kan perjanjian lama. Yesus itu datang dengan perjanjian baru. Jadi dia menghapuskan perjanjian lama. Nah, ketika saya singgung ayat ini, dia muncul ayat yang lainnya. Dia keluarin ayat yang lainnya. Apa? Yesus berkata, apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak akan menajiskanmu, tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskanmu. Nah, jadi kan babi itu kan masuk, bukan keluar.
Jadi babi yang masuk ke dalam mulut itu boleh, tidak menajiskan, dia suci. Jadi tidak ada makanan yang haram lagi, asal mau pokok seneng masuk itu sudah boleh karena tidak menajiskan. Yang tidak boleh ini yang dimuntahkan. Dia ngomongnya begitu. Padahal kalau dibaca secara lengkap, takwil dari perkataan Yesus itu adalah bahwa apa yang masuk ke dalam mulutmu tidak dapat menajiskanmu. Ucapan-ucapan orang lain yang menghina diri kamu, yang menjatuhkan diri kamu, memfitnah diri kamu, mencaci maki kamu, itu tidak akan membuat kedudukanmu jadi turun. Gak akan kamu namanya jadi kotor, gak akan najis kamu karena orang-orang yang menghina kamu. Tapi kamu jadi kelihatan najis, kelihatan kotor, nilai kemuliaanmu turun tergantung apa yang keluar dari mulutmu. Kalau kamu mencaci maki orang, justru yang mencaci itulah yang najis gitu. Itu maksud kata-kata itu begitu, ditakwilkan dengan takwil yang lainnya. Ini bukan penistaan agama ya, ini kajian karena kebetulan sampai di ayat ini dan kebetulan yang hadir semuanya muslim, maka saya menyampaikan sesuai dengan takwil dari ayat ini tanpa ingin menyinggung agama yang lainnya. Bahkan kita harus respect dan tetap hormat kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bahkan Rasul memerintahkan kalau kita punya tetangga walaupun dia beda iman dengan kita, kalau susah kita punya kewajiban untuk membantu. Di dalam penerima zakat itu ada berapa golongan? 8 golongan. Di situ tidak pernah diterangkan bahwa syarat ke-8-8-nya harus beriman, harus Islam. Fakir itu tidak harus Islam, walaupun non muslim fakir kamu bantu. Miskin tidak harus Islam, walaupun non muslim miskin harus dibantu. Tapi kalau uangnya pas-pasan, milih salah satu, ada dua, satu Islam, satu non muslim, uangmu pas-pasan cuma bisa nolong satu, maka tolonglah yang Islam duluan. Ya wajar dong, umpama kamu punya saudara sama tetangga sama-sama susah, saudara kandung, tetangga susah, saudara kandung susah, bisa nolong cuma satu orang, yang mana yang ditolong dulu? Saudara kandung. Ini bukan rasis, tapi ini prioritas yang utama. Urusan tetangga ya biar keluarganya yang membantu kalau misalkan kita pas-pasan. Tapi kalau kita bisa bantu semua, ya bantu semua jauh lebih baik. Justru kalau kamu suka membantu orang non muslim akan menunjukkan keagungan Islam. Karena selama ini kan Islam diledekin. Misionaris masuk bawa supermi, orang bisa pindah agama. Bawa sembako, orang bisa pindah agama. Nah, sekali-kali kamu yang bawa sembako kepada orang non muslim, tunjukkan kalau Islam ini punya izzah, punya keagungan, punya kekayaan. Orang repot, pendetanya masuk ke daerah-daerah bagi-bagi sembako, kiainya masuk ke daerah-daerah mau polong cabisan. Kalau tidak dicabisi, tidak mau datang. Saya tuh paling tidak suka kalau ada seorang pendakwah, seorang kiai, apalagi pasang tarif. Kamu kalau undang saya tarifnya harus sekian. Ini yang bikin Islam itu tambah lama tambah merosot. Model-model kiai seperti ini. Sementara orang-orang Nasrani dengan getolnya mereka bantu. Yang punya utang dibayari utangnya, yang anaknya tidak bisa bayar uang sekolah dia bayarin, yang sakit diobatin, yang tidak ada makanan dia kasih makanan. Dan sementara yang Islam datang malah minta-minta, ya habislah kita lama-lama. Jadi ayo kita tunjukkan izzah kita sebagai seorang muslim, jangan menjadi orang yang minta-minta. Karena Rasulullah sendiri bersabda, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya pemberi lebih baik daripada penerima. Oke, saya lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para rasul dan para nabi sesudah Musa alaihi salam yang menjalankan hukum dengan syariat Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa wafat, Nabi Musa, Nabi Harun, itu terus dilanjutkan dengan para nabi dan rasul sampai kepada Nabi Yahya. Jadi dari Nabi Musa sampai Nabi Yahya, syariat yang dibawa semua sama, syariatnya Nabi Musa. Kitab yang dijalankan semua sama-sama kitab Taurat. Bahkan Nabi Daud sekalipun yang dianugerahi kitab Zabur oleh Allah, beliau tetap menggunakan hukumnya Nabi Musa.
Karena Zabur itu isinya bukan hukum, tapi Zabur itu isinya adalah puji-pujian kepada Allah. Jadi ketika Nabi Daud ini mengumandangkan isi dari kitab Zabur, itu burung yang terbang di atas kepalanya bisa ngering. Karena saking merdunya suara Nabi Daud, sampai semua makhluk terpukau sampai diam, tidak bisa mengerjakan aktivitas yang lainnya, saking terpesonanya mendengarkan suaranya Nabi Daud. Jadi mukjizatnya Nabi Daud itu dari suaranya. Tapi hukum syariat yang dibawa tetap hukumnya Nabi Musa, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu terus sambung menyambung. Nabi Musa wafat, ada Nabi Harun wafat, ada Nabi Daniel. Itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran. Ada Nabi Daniel, ada Nabi Yosua, terus jalan sampai akhirnya ada Nabi Imran. Nabi Imran itu adalah bapaknya Siti Maryam, kakeknya Nabi Isa. Nabi Imran wafat, dilanjutkan Nabi Zakaria wafat, dilanjutkan Nabi Yahya. Jadi terus sambung menyambung, tidak pernah putus Nabi dan Rasul ini sejak zaman Nabi Musa sampai ditutup Nabi Isa alaihissalam. Dan dari Nabi Musa sampai Nabi Isa itu semuanya nabinya dari kalangan Bani Israil. Wa qaffayna min ba'dihi birusul. Susul menyusul terus itu semuanya nabi-nabi dari kalangan Bani Israil. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi para nabi dan rasul itu, bahkan para ulama-ulamanya lengkap. Israel itu nabinya ada, rasulnya ada, ulamanya juga ada. Bahkan pada zaman Nabi Zakaria, kan Nabi Zakaria ini nutut ke Nabi Imran, nutut ke Siti Maryam, nutut ke kelahirannya Nabi Isa. Jadi Nabi Zakaria itu nutut dengan lahirnya Nabi Isa. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Isa usianya tidak terlalu jauh, lebih tua sedikit Nabi Yahya. Nah itu ketika zaman Nabi Zakaria, Baitul Maqdis itu sudah ada para rahib, sudah ada para pendeta. Jadi ada ulama-ulamanya. Nah ulama-ulama dari kalangan Bani Israil inilah yang mendustakan kenabian Nabi Zakaria, mendustakan Nabi Imran, mendustakan Siti Maryam sebagai perawan suci, mendustakan Nabi Yahya. Bahkan mereka membunuh Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Sampai Allah berikan mukjizat yang luar biasa. Nabi Isa yang masih di dalam gendongan itu bisa berbicara kepada mereka. Nah pendeta-pendeta ini pada zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai nutut ke Nabi Isa, itu diketuai pendetanya ada dua. Namanya pendeta Yarbaum dan pendeta Yasakar. Ini dua tokoh dari orang Yahudi yang mati-matian memusuhi Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dan mereka yang mempelopori pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kalau udah ngaji gini kamu kan tidak tahu. Paling baru dengar sekarang Yarbaum dan Yasakar itu. Itu pendeta yang memusuhi para nabi dan rasul. Mungkin itu saja. Insya Allah besok kita lanjutkan tentang waqaffayna min ba'dihi birusul. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.